Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini Miss Iis insya Allah akan mengajarkan kalian mata pelajaran Al-Quran Hadis. Oke, materi kali ini insya Allah Miss akan membahas tentang surat Al-Kafirun. Oke, disimak ya videonya. Oke, di sini langsung saja Miss akan membahas materi Al-Quran Hadis tentang surat Al-Kafirun. Langsung ya anak-anak buka bukunya. Sebelum Miss membacakan surat Al-Kafirun, Miss akan menjelaskan beberapa hal pokok yang ada pada surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ialah surat yang ke-109 dalam Al-Quran. Dan surat Al-Kafirun memiliki 6 ayat. Surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah. Makanya surat Al-Kafirun dinamakan surat Makkiyah. Dan juga kenapa surat Al-Kafirun disebut surat Makkiyah? Karena surat itu diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Makanya surat Al-Kafirun disebut surat Makkiyah. Lanjut, kita baca surat Al-Kafirun bersama-sama ya. Ikutin Miss dulu. Sebelumnya dengarkan dulu Miss, lalu kalian ikuti di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, sini Miss akan membahas artinya satu persatu ya. Arti yang pertama, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Lalu yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang akan kamu sembah. Yang ketiga, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dan ayat keempat, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Lalu yang kelima, dan kamu tidak pernah pula menyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Langsung di sini ada isi kandung surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun surat Al-Kafirun memiliki arti yaitu orang-orang kafir. Makanya di dalamnya surat Al-Kafirun menjelaskan tentang orang-orang kafir. Lalu surat Al-Kafirun ini nama surat Al-Kafirun diambil dari surat Al-Kafirun ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, Al-Kafirun. Makanya di sini surat Al-Kafirun menceritakan tentang orang-orang kafir. Dan di sini surat Al-Kafirun berisi tentang pernyataan tegas Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi Muhammad memerintahkan atau memberitahu kepada kita bahwasanya agama kita, Tuhan kita ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama kita bukanlah agama orang-orang kafir, dan agama orang-orang kafir bukanlah agama kita. Oke, dapat disimak video berikut ya. Dear Lovalila, dulu kaum Quraisy membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Upaya pertama, kaum Quraisy mengiming-imingi Nabi Muhammad dengan harta, tahta, dan wanita. Namun, usaha tersebut gagal. Kemudian, kaum Quraisy melakukan upaya lain dengan menawarkan toleransi beragama, yaitu dengan cara
mereka saling bergantian melaksanakan ibadah satu sama lain. Dan pada waktu inilah Allah menurunkan surat Al-Kafirun. قل يا أيها الكافرون لا نعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Allah dengan tegasnya menurunkan surat Al-Kafirun agar kita tidak mengikuti, mengganggu, dan merayakan agama selain Islam ya, dear. Ada pesan-pesan yang terkandung dalam surat Al-Kafirun. Yang pertama, Islam tidak melarang kita untuk berbuat atau bersahabat dengan orang yang tidak beragama Islam, dan Islam melarang kita menjelek-jelekan agama lain. Maksudnya, di sini Islam itu tidak melarang kalau kita memiliki teman non-Islam. Kenapa? Karena berteman itu dengan siapa saja. Kita harus bertoleransi. Namun, toleransi di sini kita tidak boleh menyalahgunakan dengan alasan seperti tadi. Kita bertukar agama, kita mencoba untuk beribadah. Bagaimana cara beribadah agama lain itu tidak boleh. Dan Islam pun melarang kita untuk menjelek-jelekan agama selain Islam. Seperti misalnya, agama kamu mah agamanya kayak gini, agama kamu mah agamanya hanya menyembah ini. Nah, kita tidak boleh sampai menghina-hinakan atau menjelek-jelekan agama lain ya. Selanjutnya, pesan yang terkandung dalam surat ini ialah untuk Islam harus tegas. Umat Islam itu harus tegas bahwa Tuhan umat Islam itu berbeda dengan Tuhannya orang-orang kafir. Nah, seperti tadi, kita harus tegas. Jika ada teman yang mengajak kita, ayo kita coba untuk ibadah ikut ibadah sama aku. Misalnya setiap hari orang Kristen, ada teman orang Kristen mengajak, ayo misalkan hari Minggu ini kita ikut ibadah sama aku yuk ke gereja gitu misalnya. Kita tidak boleh, kita harus tegas. Tidak, agama saya tetap Islam. Walaupun kita berteman, tapi agama saya tetap Islam. Saya tidak akan mengikuti kamu beribadah ke gereja. Nah, seperti itu ya anak-anak. Mudah-mudahan video pembelajaran yang sudah Miss jelaskan, materi-materi di dalamnya, mudah-mudahan kalian paham ya. Jika kalian kurang paham, bisa kalian tanyakan langsung ke Miss. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.